Pemirsa, teka-teki pertarungan di pemilihan kepala daerah di Jakarta mulai terungkap. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya mendukung politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Airlangga pun melempar sinyal jika Deddy di Jawa Barat, maka Ridwan Kamil akan bertarung di Jakarta. Ya, berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, Ridwan Kamil ini unggul pemirsa di Jawa Barat. Lantas mampukah RK atau Ridwan Kamil menang di Pilkada Jakarta? Lalu akan ada berapa poros di Pilkada Jakarta? Ada 2 atau mungkin 3? Sudah bergabung bersama kami. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia yang nanti akan bergabung. Tapi saat ini sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, yaitu ada Mas Hanan Jayadi. Selamat sore. Pertama kita ingin ke Mas Hanan Jayadi Mas Hanan terlebih dahulu. Kalau kita lihat akan seperti apa kekuatan Ridwan Kamil kalau RK ini nanti betul-betul dikirim berlaga di Jakarta? Ya seperti yang disebut di TV One tadi ya, dia bisa kompetitif dan kita tahu sampai hari ini memang berdasarkan data-data yang ada itu ada 3 nama yang paling kompetitif di Jakarta, Anies, kemudian Ahok, baru Ridwan Kamil gitu. Nah, seberapa kompetitif nanti Ridwan Kamil berhadapan dengan Anies itu tergantung kepada 2 hal. Satu, apakah nanti Ahok tidak maju dari PDIP? Yang kedua, kemudian bagaimana kemudian Ridwan Kamil mampu mengkonsolidasikan kekuatan suara di Kim plus apakah dia mampu nanti mengambil basis-basis suara yang masih mendukung atau basis-basis suara Ahok dan terutama juga PDIP. Kalau Ridwan Kamil berhasil mengambil lebih banyak para pendukung Ahok yang masih juga banyak loyalis Jokowi dan terutama adalah para pemilih Ahok yang sekaligus juga pemilih PDIP, maka Ridwan Kamil bisa kompetitif berhadapan dengan Anies Baswedan. Tapi hal sebaliknya juga terjadi kalau Anies mampu mengkonsolidasikan basis pemilihnya sekaligus mengambil sebagian dari basis PDIP dan pendukung Ahok, maka pertarungan tidak mudah bagi Ridwan Kamil untuk berhadapan dengan Anies Baswedan. Tapi itu tidak berarti bahwa Ridwan Kamil tidak punya peluang gitu. Baik, tapi di Lembaga Survei Indonesia sendiri apakah sudah ada hasil survei yang menunjukkan kekuatan RK yang terbaru ini, Mas Jayadi? Di kekuatan RK itu untuk sementara masih seperti yang diungkapkan oleh TV One tadi ya. Sementara masih kalah sama Ridwan Kamil. Kalau kita misalnya kalau yang berhadapan hanya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, maka para pemilih Ahok itu untuk sementara memang cenderung lebih banyak ke Ridwan Kamil. Tetapi yang pemilih Ahok yang pindah dan pemilih PDIP ya yang pindah ke Anies itu juga cukup banyak, sehingga untuk sementara kalau berhadapan antara Ridwan Kamil dengan Anies, maka untuk sementara Anies masih keunggulan Anies sudah mencapai di atas 50%, meskipun tidak dominan misalnya sampai 60 atau apa enggak ya. Tapi di kisaran 50%-an. Artinya Ridwan Kamil tidak mudah untuk berhadapan dengan Anies Baswedan, tapi bukan berarti dia sudah pasti kalah, belum tentu. Ya, tapi kalau kita lihat kan ini Ridwan Kamil tapi masih punya kesempatan untuk mengambil suara dari Ahok kalau seandainya Ahok nggak maju. Nah, kalau kita lihat dari suara pendukung Ahok dulu, itu lebih banyak akan pergi ke Ridwan Kamil kah? Atau mungkin ada juga tadi potensinya ke Anies? Tadi kan disampaikan ada yang ke Anies nih, kayaknya ada juga yang ke Ridwan Kamil. Komposisinya tuh lebih banyak kan kemana? Apakah sudah ada hitung-hitungannya, Mas Jayadi? Sudah ada itu saya kira ya. Di sejumlah partai juga sudah ada. Para pemilih Ahok memang cenderung lebih banyak ke Ridwan Kamil ya. Di atas 60% pemilih Ahok itu bisa ke Ridwan Kamil. Dan tetapi berarti ada juga yang ke Anies. Nah, kalau Anies berhasil mengkonsolidasikan basis utamanya yang ada sekarang, yang saya perkirakan di kisaran 40%-an ya, maka Anies tinggal mengambil sedikit saja dari pendukung Ahok atau pendukung PDIP. Jadi itu cukup untuk Anies untuk misalnya memperoleh tambahan 15% misalnya, sehingga dia bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Itu akan menjadi lebih sulit bagi Ridwan Kamil kalau Anies misalnya tidak mengambil Sohibul Iman sebagai wakil. Anies kemudian bergabung sama misalnya PDI Perjuangan, atau PDI Perjuangan bergabung dengan
Ridwan Kamil. Kalau kalau PDI Perjuangan bergabung dengan Anies Baswedan, maka peluang Anies untuk menambah kekuatan suaranya lebih besar lagi itu menjadi lebih tinggi. Sehingga kalau Anies bergabung dengan PDI Perjuangan, itu dengan asumsi berarti Ahok tidak maju, wakilnya misalnya dari PDI Perjuangan, maka menjadi makin sulit bagi Ridwan Kamil untuk memenangkan pertarungan. Baik, Mas Jayadi, karakter pemilih seperti apa yang dapat diambil suaranya oleh Ridwan Kamil ketika Ridwan Kamil ini bertarung di Jakarta? Ridwan Kamil itu kan seperti kata Pak Erlangga dalam klip yang Anda putar ya, didukung oleh Kim Plus ya, Kim Plus. Nah, kata kuncinya di plus, plusnya itu kemungkinan yang dimaksud oleh Jokowi kan. Jadi Ridwan Kamil itu bisa mengkonsolidasikan suara-suara partai-partai yang ada di Kim plus para loyalis Jokowi. Nah, masalahnya adalah para loyalis Jokowi itu terdiri dari dua bagian, yaitu para loyalis Jokowi yang bukan pemilih PDIP, dan yang kedua adalah para loyalis Jokowi yang pemilih PDIP. Nah, yang para loyalis Jokowi di 2014-2019 lalu, yang pemilih PDIP, sekarang ada kecenderungan tidak mengikuti Jokowi. Nah, kalau Ridwan Kamil tidak mampu mengambil para pemilih PDIP, itu maka akan sulit bagi Ridwan Kamil untuk memenangkan pertarungan berhadapan dengan Anies. Nah, tentu saja kubu Anies tahu ini kan, karena itu saya kira kunci dari kubu Anies untuk mengkonsolidasikan kekuatannya adalah antara lain yang paling mudah adalah dengan mengajak PDIP bergabung di kubu Anies. Nah, kalau itu terjadi bagi Ridwan Kamil itu sulit untuk memenangkan pertarungan. Tapi Ridwan Kamil bisa juga mengambil sebagian dari basis Anies. Misalnya dengan mengambil wakil untuk Kim itu misalnya wakilnya dari PKS misalnya, atau dari calon yang punya kekuatan di kalangan massa yang selama ini lebih banyak mendukung PKS begitu ya, sehingga sebagian dari kekuatan Anies diambil oleh Ridwan Kamil. Nah, itu akan membuat pertarungan menjadi makin kompetitif. Tapi mungkin nggak sih kalau dari PKS kan sudah mengatakan bahwa mendukung Anies Baswedan, mungkin nggak Ridwan Kamil ini juga mengambil tokoh dari PKS atau orang yang dekat dengan PKS? Bisa aja kalau misalnya Anies Baswedan ternyata kemudian mengambil wakil dari PDI Perjuangan kan? Kalau dia mengambil wakil dari PDI Perjuangan, itu artinya Aman nggak jadi kan? Sohibul Iman nggak jadi wakilnya Anies. Nah, dengan skenario yang saya sampaikan tadi, gitu. Jadi itu berarti PKS punya pilihan, apakah tetap bersama Anies atau malah menyeberang ke Ridwan Kamil, atau main dua kaki misalnya. Kadernya ada yang ditaruh di Ridwan Kamil, tapi mungkin secara resmi tetap di Anies Baswedan. Misalnya ya, ini beberapa kemungkinan secara umum. Baik, kita sudah bergabung bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, ini kan Golkar sudah sangat yakin mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan RK didorong ke Jakarta. Yang menjadi pertimbangannya seperti apa, Bang? Begini, saya runut dulu ya, bahwa kita kan selama ini memang belum memutuskan siapa yang akan kita calonkan, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Barat. Nah, kita masih mempertimbangkan beberapa variabel. Tentu variabel pertamanya adalah bagaimana calon atau kader yang kita dorong itu adalah calon yang memang punya potensi untuk menang, satu. Yang kedua, kenapa kita belum putuskan selama ini? Karena kita perlu membicarakan ya Golkar dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, karena kita sudah punya kesepakatan, punya kesepahaman bahwa Koalisi Indonesia Maju ini kan punya success story kemarin di Pilpres. Dan kemudian kita sepakat sebisa mungkin kita tetap jaga soliditas kebersamaan ini untuk 5 tahun ke depan, termasuk menghadapi event-event politik seperti pilkada ini. Nah, tentu di tengah-tengah dua hal itu yang selama ini kita pertimbangkan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan gitu. Nah, dalam 3 minggu terakhir ini kami terus juga melakukan komunikasi intensif ya. Melakukan kajian mendalam antara Partai Golkar dengan partai-partai yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di berbagai level. Ya, kita menyerap aspirasi sama-sama di Jawa Barat,
baik kabupaten kotanya masing-masing ya, kemudian DPD provinsi, antar DPD provinsi sudah ada pertemuan-pertemuan, juga di Jakarta seperti itu. Nah, sampai di level DPP. Nah, tapi 2-3 hari ini sudah ada hasil kajian yang dari bawah masing-masing partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju itu disampaikan kepada masing-masing ketua umum, dan ketua umum kemudian sudah hampir pasti pada satu konklusi ya, satu keputusan. Makanya kemudian kemarin Pak Ketua kami Pak Airlangga menyampaikan bahwa di Jawa Barat kita memberikan dukungan kepada Pak Deddy Mulyadi, dan artinya itu secara otomatis ya, tiket atau surat tugas yang tadinya kita kasih ada 2 kepada Ridwan Kamil di Jawa Barat dan di Jakarta, ya tinggal tersisa 1 di Jakarta. Nah, jadi saya mau menyampaikan kita dalam kajian-kajian itu punya kalkulasi baru, punya formula baru ya, yang tadinya mungkin masing-masing partai politik, Golkar punya kalkulasi sendiri, Gerindra punya kalkulasi sendiri, kemudian begitu juga Demokrat dan PAN. Nah, kami sekarang berhasil punya formulasi bersama ya, punya kalkulasi bersama untuk bagaimana kita sepakat dengan 1 nama di Jawa Barat, 1 nama di Jakarta, untuk kemudian kita hitung dengan berbagai strategi ya, untuk insya Allah bisa menang. Nah, nama itu adalah di Jawa Barat di Deddy Mulyadi, dan tinggal mengambil keputusan resmi saja mungkin insya Allah dalam 1-2 hari ini di Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, tinggal nanti kita bicara siapa komposisi wakil-wakilnya. Oke. Tapi begini, Sufmi Dasko, Ketum Harian Gerindra mengatakan bahwa nama-nama calon kepala daerah Jakarta ini sudah dikantongin oleh para ketum. Berarti bisa dipastikan nama tersebut ada nama Ridwan Kamil begitu. Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.